ini kita mau mengupas tentang banyak, khususnya orang-orang muda yang sedang bertanya, pendeta, baptisan yang benar itu baptisan yang mana sih gitu? Apakah baptisan percik ataukah baptisan selam? Ini awal dari perpecahan banyak gereja. Pertanyaan ini harus saya jawab dengan segenap kerendahan hati, supaya jangan ini program menjadi awal dari perpecahan banyak-banyak gereja, ya kan? Yang pertama yang harus sudah buat adalah hargai gereja di mana sudah beribadah. Itu dulu, hargai dulu gereja di mana sudah berada. Jangan sudah nanti selesai mendengar program ini, ini sesat, ini nggak benar, ini nggak beres. No. Hargai dulu, karena di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi kita sepakat dulu, ya kan? Saya nggak mau program PHM Kamu Hebat ini akhirnya menjadi awal dari keributan, lalu persoalan saling menyerang. Yang pertama harus mengerti dulu pepatah, di mana bumi dipijak, langit dijunjung. Sepakat? Kalau kita udah sepakat itu baru kita lanjut, ya kan? Karena saya nggak mau sudah akhirnya jadi pemberontak di gereja saudara, lalu akhirnya sudah sesat-sesatin gereja saudara, bantuan saudara, atau ini nggak beres, ini nggak benar. Jangan. Kita harus sepakat dulu. Kita hargai ajaran doktrin gereja di mana kita dibesarkan, di mana gereja bertumbuh. Nah, tapi izinkan saya mengingatkan beberapa hal. Jadi baptisan dalam bahasa Yunaninya adalah baptis, ya kan? Atau I get baptized, baptiso. Baptiso itu artinya penyelaman. Jadi yang namanya baptiso itu artinya penyelaman. Itu bukan bahasa teologis, itu bahasa sehari-hari. Setiap orang yang menyelam disebut baptiso, ya kan? Simple saja gitu, ya kan? Bahkan dalam bahasa Belanda misalnya, kalau kita ambil biskuit, kita taruh di kopi atau di teh, kita menyebutnya dopen, ya kan? Dan baptisan dalam bahasa Belandanya dopen, ya kan? Dulu kata baptis diterjemahkan ke bahasa Indonesia yang baik dan benar, disebutnya permandian, ya kan? Nah, kemudian untuk menghindari banyak keributan, karena di awal abad mula-mula cara baptisan yang diselenggarakan dalam Alkitab yang isinya adalah penyelaman, tiba-tiba diubah menjadi pemercikan, sehingga kemudian para ahli kitab dalam bahasa Indonesia merubah kata permandian menjadi baptis, dikembalikan ke bahasa Yunaninya supaya tidak timbul masa permandian tapi percik, masa penyelaman tapi percik. Kok gak cocok, ya kan? Jadi beberapa hal yang harus kita mengerti di sini. Yang pertama, baptisan itu dasarnya kata Alkitab, bertobat dan berilah dirimu dibaptis. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sepakat dulu. Ingat sekali lagi, saya tidak mewakili doktrin satu gereja, tetapi saya mewakili kebenaran firman Tuhan. Tapi kita udah sepakat, ya, kita udah sepakat. Jangan lari dari kesepakatan kita. Di mana bumi dipijak, langit dijunjung. Jadi hargai doktrin di mana gereja saudara bertumbuh. Tetapi kebenarannya perlu saya nyatakan. Saya adalah seorang hamba Tuhan yang munafik kalau saya tidak bicara kebenarannya. Jadi dasar baptisan kata Alkitab, bertobat, berilah dirimu dibaptis. Jadi kita mulai dengan bertobat dulu. Apakah anak-anak perlu bertobat? Nah, ini dia. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, tidak pernah ada perintah dan tidak pernah ada pelaksanaan baptisan anak. Alkitab tidak pernah bilang bertobat, berilah dirimu dan anak-anakmu dibaptiskan. Kenapa tidak? Karena anak-anak bukan target untuk baptisan kata Alkitab. Bahkan kalau dalam Alkitab, anak-anak diserahkan kepada Tuhan. Lalu pertanyaannya, kenapa zaman modern sekarang banyak orang tua membaptiskan anak-anaknya? Itu sebagai bagian dari ekspresi iman. Sebagai saudara berkata, oh itu keliru kalau begitu. Bukan keliru. Tapi sebagai orang tua yang mengasihi Tuhan, sebagai orang tua yang ingin anak-anaknya memiliki kepastian keselamatan, dia menyerahkan. Tetapi apakah itu berarti anak itu sudah dibaptis? Belum, karena itu baru iman orang tuanya yang penuh kasih, penuh penghargaan akan kemuliaan Tuhan, menyerahkan anak-anaknya dengan formatnya yang bernama baptisan. Tetapi perintah Tuhan kepada setiap pribadi, bukan kepada setiap orang tua. Bertobat, berilah dirimu dan anak-anakmu. Tapi Alkitab bilang apa? Bertobat, berilah dirimu. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, yang pertama dasarnya bertobat. Jadi orang yang tidak bertobat itu dasarnya apa? Sadar. Ya kan? Sadar bahwa saya jauh dari Tuhan, sadar bahwa saya banyak kekurangan, sadar bahwa saya banyak kelemahan, sadar bahwa saya tidak berdaya, sadar bahwa saya dapat sewaktu-waktu diikat oleh kuasa setan, sadar saya dapat tersesat, sadar bahwa di luar Tuhan saya binasa. Nah, karena itu dasarnya bertobat. Lalu yang kedua, memberi diri. Karena saya sadar, saya memberi diri. Apakah saya harus membawa anak-anak saya? No. Saya percaya baptisan adalah keputusan pribadi. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, orang tua saya tidak bisa bertanggung jawab untuk baptisan saya. Jadi apakah salah orang tua membawa anak-anaknya dibaptis?
Tidak, itu adalah bentuk ekspresi. Tetapi pertanyaannya, apakah saya setelah dibaptis waktu bayi, lalu kemudian saya harus menyerahkan hidup saya kemudian untuk sungguh-sungguh dibaptiskan sebagai bentuk ekspresi iman? Saya pikir iya. Kenapa? Karena yang kemarin itu hanyalah penyerahan iman dari orang tua kepada anak-anaknya. Tetapi setelah saya bertobat, setelah saya mengerti, setelah dewasa, saya harus memberi diri dibaptis. Karena baptisan tidak dapat diwakili oleh iman orang tua. Ya kan? Coba saudara bayangkan. Saudara sudah dibaptiskan. Tapi kemudian orang tua sudah mati dan tidak ada yang bercerita kepada saudara juga bingung, sebetulnya saya sudah dibaptiskan atau belum. Nah, ya kan? Jadi baptisan adalah keputusan pribadi. Ingat, tidak pernah ada perintah dan tidak pernah ada pelaksanaan baptisan anak. Jadi yang pertama harus bertobat, yang kedua memberi diri, dan yang ketiga dibaptis atau diselamkan, terjemahan aslinya, ya kan, dipermandikan. Kenapa kita harus ada di bawah air? Karena itu adalah lambang mati bersama dengan Kristus. Sebagian berkata, ya itu kan cuma lambang. Saya mau tanya sama saudara, kalau itu lambang, haruskah lambang itu benar? Kalau itu lambang, lambangnya pun harus benar. Contoh, saya orang Kristen, lambang saya salib, ya kan? Itu lambang yang betul. Tapi kalau lambang saya taruh korpri, saya bilang itu cuma lambang. Oh, lain lagi. Korpri itu Korps Pegawai Republik Indonesia, lain lagi. Jadi dari sini saya mau ingatkan, kalau lambangnya adalah baptisan, mati bersama dengan Kristus, gak bisa hanya dipercikkan, harus betul-betul tenggelam, ya kan? Supaya kita keluar dari air. Ingat, waktu Yesus dibaptiskan, kata Alkitab keluar dari air. Kalau Yesus saja diselamkan, kenapa kita punya ide-ide yang aneh-aneh kalau saya bilang? Kenapa harus dipercikkan? Kenapa kita gak ikut saja seperti Kristus? Kita sama-sama diselamkan, lalu kita bangkit dalam kemuliaan bersama dengan Kristus. Bukankah suara Tuhan melalui burung merpati berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Bukankah Yohanes Pembaptis waktu Yesus mau dibaptiskan berkata, jangan engkau yang dibaptiskan, aku yang dibaptiskan. Lalu kemudian Yesus menjawab apa? Kita harus melakukannya untuk menggenapkan seluruh kehendak Allah. Berarti baptisan yang benar adalah kehendak Allah. Dan rekan-rekan pemirsa, kamu hebat. Saya tidak mau menimbulkan polemik dan perdebatan. Jadi ini bukan bahan perdebatan yang harus diperdebatkan. Sudah terima apa yang saya berikan sebagai masukan. Setelah itu sudah berdoa, iya kan? Jangan ribut. Oh, ini baptisan nggak benar. Oh, ini bukan hak kita untuk menulis benar atau tidak. Saya sebagai tanggung jawab, saya hamba Tuhan, saya harus menyampaikan kebenaran. Tapi saya tidak punya hak untuk berkata baptisan ini nggak benar, baptisan ini tidak beres, baptisan ini tidak alkitabiah, baptisan ini. Karena ujung-ujungnya biarkan yang menilai adalah Tuhan. Tugas saya sebagai hamba Tuhan adalah memberitahukan ajaran-ajaran firman Tuhan. Doa saya dengan saya menyampaikan ini, yang pertama hati saya sudah pelong karena saya sudah menyampaikan kebenaran. Yang kedua, setiap saudara saya harapkan menghargai tetap gereja di mana saudara bertumbuh. Yang ketiga, saya harapkan saudara berdoa betul, minta pimpinan Tuhan, karena saya percaya kita bukan diselamatkan oleh baptisan, kita tetap diselamatkan oleh darah yang tertumpah di kayu salib. Kita diselamatkan oleh pengorbanan Kristus melalui iman kita karena kasih karunia Allah. Tetapi setiap kita punya tanggung jawab bertobat, berilah dirimu dibaptis. Biarlah kita tidak dijumpai salah di hadapan Tuhan hanya karena terikat dengan tradisi gereja. Tetapi biarlah setiap kita minta tuntunan Tuhan secara pribadi. Kalau sudah menganggap baptisan itu penting, marilah kita tidak berdebat. Karena saya tidak bisa mengambil keputusan hanya karena perdebatan. Tapi biarlah ini kehendak Tuhan. Saya ambil keputusan berdasarkan doa pribadi saya, di mana saya berkata, ini ajaran gereja saya, ini yang saya dengar dari banyak orang. Sekarang saya tidak mau dengar siapapun. Saya mau tunduk di bawah kaki Tuhan. Roh Kudus berbicaralah buat saya. Ajar saya baptisan yang benar, baptisan yang dari sorga, baptisan yang menyenangkan hati Tuhan, baptisan yang seperti apa. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya percaya itu langkah yang paling bijaksana. Karena kita bilang minta, maka kepadamu akan diberi. Berarti jangan sampai gereja pecah hanya karena soal baptisan. Jangan sampai anak-anak Tuhan ribut hanya karena soal baptisan. Tetapi biarlah kita tunduk di bawah kaki Tuhan. Kita mendengar ajaran-ajaran yang ada. Kita doakan di bawah tuntunan Roh Kudus. Biar Roh Kudus yang membimbing kita dalam terang ilahinya. Haleluya. Hari ini saya sukacita dalam program PHN Please Help Me hari ini, karena saya dapat membagi sesuatu yang sangat sensitif dalam tubuh Kristus, dengan harapan justru kita saling kuat di dalam Tuhan, di dalam gereja kita masing-masing, dan juga justru kita saling menghargai dalam perbedaan, tetapi kita belajar terbuka untuk kebenaran yang Roh Kudus nyatakan buat kita lewat terang kebenaran.